Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya yang dirahmati Allah, jumpa kembali. Kita pada kesempatan kali ini insya Allah akan membahas tentang pengalaman pribadi, kisah nyata, kisah inspirasi dalam perjalanan membersamai Al-Quran. Nah, pada kisah ini ada satu pembelajaran yang bisa kita ambil, yaitu segala sesuatu itu tergantung dengan niatnya. Innama a'malu binniyat. Setiap sesuatu itu tergantung dengan niatnya. Maka dengan niat itulah kita akan dihantarkan kepada penghujung apa yang kita ingin, apa yang kita niatkan. Maka kita dalam proses menghafal Quran, dalam proses membersamai Al-Quran, maka sangat diperlukan niat yang kuat, niat yang lurus, niat yang murni. Karena apa yang kita capai itu akan dituntun sesuai dengan apa yang kita niatkan. Jika kita berniat hanya untuk menjadi seorang yang hafiz, hafal Quran, maka kita hanya sekedar hafal gitu. Atau kita ingin menghafal Quran itu hanya untuk menjadi seorang yang digelar atau dijuluki sebagai seorang yang muhafiz atau muhafizah, maka ya kita hanya sekedar mendapat gelar. Tapi jika kita ingin berniat mendapatkan keberkahan, kemuliaan dari setiap huruf yang kita baca, maka kita juga akan mendapatkan hal yang apa yang kita inginkan itu. Nah, ini diangkat dari sebuah kisah nyata, itu kisah pengalaman pribadi waktu perjalanan menjadi santri penghafal Quran yang bersama-sama dengan teman-teman ikut menghafal Quran, mondok gitu. Nah, waktu itu ketika pertama kali masuk, kita kan diinterview tuh ya, kita ditanyain, mengapa kamu ingin menghafal Quran? Ya masih jawaban polos lah, jawaban standar. Ingin mengalungkan mahkota terbaik, ingin mengalungkan mahkota, memberikan mahkota terindah untuk kedua orang tua Ustazah gitu. Ingin memakaikan jubah kemuliaan kepada orang tua Ustazah gitu. Ingin menjadi seorang yang hafizoh Ustazah gitu. Nah, cuman ketika itu di sebelah saya ada seorang akhwat yang ketika ditanya, kenapa kamu ingin menghafal Quran? Jawabannya, Ustazah, ketika amalan saya, sholat saya, saum saya, ibadah saya yang lain tidak mampu menjamin menghantarkan saya kepada Rob saya yakin dengan bacaan terbaik saya mampu menghadap Rob saya. Oh, itu langsung terkejut gitu. Masya Allah sekali orang ini gitu. Waktu zaman itu ya, zaman masih lebay-lebay alay-alaynya. Lebay banget sih gitu, biasa aja dong gitu. Nah, qadarullah saat itu kita disatukan, misalnya di satu kamar gitu, ditempatkan satu kamar dengan beliau. Nah, ketika itu memang rutin beliau lakukan adalah beliau menjadwalkan khusus jam-jam khusus bersama Al-Quran. Nah, saat jam-jam khusus bersama Al-Quran itu beliau nggak mau diganggu. Waktu itu seingat kita itu dari jam 2 dini hari, jam 2 subuh itu sampai jam 7 pagi itu jamnya bersama Al-Quran. Jadi beliau hanya ingin berdua-duaan saja, tidak mau diganggu. Bahkan ketika misalnya ingin kita bawa ngobrol aja gitu, beliau nggak mau gitu. Beliau asyik sekali dengan Al-Qurannya gitu. Terus kemudian siang hari beliau luangkan juga, itu dari jam 11 sampai setelah zuhur kurang lebih jam 1. Itu jam beliau bersama Al-Quran, itu beliau juga nggak mau diganggu. Terus kemudian malam itu biasanya dari habis maghrib, selesai ba'da maghrib sampai dengan jam tidurnya gitu, jam 9, jam 10. Nah, di jam-jam itu beliau tidak mau diganggu. Bagaimanapun kondisinya, beliau tetap ingin membersamai dengan Al-Qur'annya. Nah, hal itu konsisten beliau lakukan. Kadang ada masanya kita itu jengkel gitu ya, karena jam-jam segitu kadang kita butuh nih sama beliau, tapi beliau gitu, mengangguri kita gitu, nggak ngubris gitu. Nah, ada satu pada masa itu
bukan maksud untuk menjelekkan atau bagaimana, enggak. Memang beliau termasuk salah satu yang kategori sulit dalam proses menghafalnya gitu. Jadi Allah betul minta kesungguhannya gitu ya, kesungguhan beliau dalam proses menghafal. Jadi dalam 1 tahun itu beliau hanya mampu menambah hafalan 3,5 juz aja gitu. Sedangkan kita para sejawat yang lain itu ada yang sudah di 12 gitu, ada yang sudah 15 gitu, ada yang sudah 10 gitu. Nah, beliau baru 3,5 juz saja gitu. Nah, dari segi bacaan pun beliau dari kategori yang masuk kelasnya masih di bawah kita gitu. Jadi waktu itu kadang itulah ya ujian gitu. Jadi ada sedikit merasa sedikit lebih dari yang lain gitu saat itu. Tapi kita tidak tahu di mata Allah itu siapakah yang paling mulia gitu. Nah, ketika itu kita masih ingat hari Jumat. Hari Jumat itu kebiasaannya kita kalau di asrama santri penghafal Quran waktu itu, kita berkeliling pagi-pagi pada subuh itu maraton jalan santai sambil murojaah gitu, sambil murojaah toran ke teman yang sudah lebih di atas kita. Nah, hari itu hari Jumat beliau minta izin gitu. Kebetulan beliau kan usianya di bawah Fitri ya gitu. Jadi beliau sampaikan, "Kak, izin dong gitu, mau setoran murojaah gitu." Akhirnya hari ini beliau mau setoran murojaah ya. Kepikirannya itu soalnya nanti macet gitu, terus kemudian bacaannya gimana, harus banyak perbaikan karena belum kapasitas kita nih gitu untuk menerima yang seperti itu gitu. Nah, mungkin ada ustazah yang bisa lebih mampu untuk memperbaiki beliau. Waktu itu perasaannya seperti itu gitu. Masya Allah, ternyata nggak tahu ya, kita itu lebih cenderung gampang menilai seseorang gitu, padahal itu adalah haknya Allah gitu ya. Nah, terus kemudian beliau setorkan lah hafalan beliau, mulai kita maraton pagi itu sampai 3,5 juz beliau punya hafalan. Tapi asli Fitri saat itu merasakan itu adalah bacaan terbaik beliau. Beliau bacaannya tenang sekali, didengar itu enak sekali gitu, yang menyejukkan gitu istilahnya bacaannya. Karena sejauh ini nggak pernah dengar bacaan beliau yang seperti itu. Selesai beliau menyetorkan murojaahnya, sambil kita jalan santai, akhirnya selesai kita duduk di sebuah trotoar di pinggir jalan karena udah capek jalan ya. Dari subuh izin kita duduk. Setelah duduk beliau sampaikan, "Kak, izin rebahan dong, bersandar di pundak," gitu maksudnya. Jadi beliau rebahan di pundak, istirahat sebentar gitu sebelum kita melanjutkan perjalanan pulang. Akhirnya beliau tertidur karena memang kan bangun jam 2 gitu ya, jam 2. Terus kemudian beliau lama-lama nih capek juga bahu gitu ya, beliau bersandar gitu. Akhirnya mau dibangunin segan gimana gitu, akhirnya coba untuk sedikit digeser bahu, mudah-mudahan beliau terbangun gitu, harapannya seperti itu. Ternyata ketika kita sedikit geser bahu, beliaunya langsung terjatuh pingsan. Itu panik dong gitu. Untungnya itu pagi saat jam kantor, jam orang sibuk gitu pergi kerja, jam itu alhamdulillah banyak yang lalang, langsung para pejalan kaki, orang-orang yang pergi kantor itu nolongin nantar ke rumah sakit. Sampai di rumah sakit beliaunya diperiksa, masuk ruang UGD, seluruhnya udah panik. Dokter mulai berdatangan, suster. Waktu itu kita nggak paham gitu, ini apa ya gitu, apa yang terjadi gitu, kok sepanik itu gitu. Mikirnya kan cuma pingsan gitu, mungkin karena kelelahan belum makan gitu. Akhirnya tidak lama kemudian ada dokter yang bertanya, "Ini keluarganya mana?" gitu katanya. "Oh, dia sama temennya," gitu kata para masyarakat yang antar lah gitu waktu itu. Sudah itu beliau sampaikan, "Oh, Dek, tolong kabarin orang tuanya, dia sudah tidak ada," gitu.
Itu asli loh teman-teman, waktu itu merinding, nggak nyangka gitu loh, dia tadi barusan baik-baik aja loh gitu, dia nggak ada apa-apa loh gitu, nggak ada tanda-tanda apapun gitu. Cuman seketika itu juga flashback ke depan, kisah pertama kali beliau masuk dan menyatakan niat beliau menghafal Quran itu ingin menghadap Allah dengan bacaan terbaiknya, ternyata Allah kabulkan. Dan diri ini merasa sangat begitu berdosa, menganggap beliau selama ini apa ya, yang kita itu merasa lebih dari beliau gitu. Ternyata di mata Allah beliau begitu sangat mulia, Allah panggil dengan cara yang begitu indah. Beliau menyetorkan hafalan terakhirnya, bacaan terbaiknya, walaupun bagi kita itu tidak baik ya gitu, kita merasa kita jauh lebih baik dari mereka. Beliau hafalan kita merasa kita jauh lebih banyak dari beliau gitu. Ternyata di mata Allah beliau yang lebih mulia di mata Allah. Karena apa? Di sana kita dapat pengalaman, ibroh, pembelajaran yang beliau almarhumah berikan kepada kita, yaitu apa? Yang terpenting itu tetap konsisten bersama Al-Quran. Allah tidak akan pernah memandang seberapa banyak juz yang engkau hafal, tapi Allah melihat mujahadahmu, ikhtiarmu, kebersamaanmu membersamai Al-Quran, suka dukamu tetap istiqomah bersama Al-Quran. Itu yang Allah nilai. Allah tidak menilai berapa hasil dari pencapaianmu, tapi yang Allah lihat adalah seberapa bertahannya engkau membersamai Al-Quran. Itu pembelajaran kita dapatkan dari kisah kali ini. Ternyata Allah kabulkan niat awal, niat tulus beliau, yaitu ingin menghadap Allah dengan bacaan terbaiknya. Terima kasih, semoga ini bisa memberi pembelajaran untuk kita semua. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.